Sistem pernapasan pada manusia. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup, kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Berikut mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Baik, alat-alat pernapasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun jika kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk atau yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok yang disebut dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, dan jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru melalui bronkus menuju cabang dan bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada paru-paru yang disebut juga dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua sistem, yaitu sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan bahkan rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengerut. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Kemudian pada pernapasan perut, pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru kita membesar. Kemudian
Berikut mengenai pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma melengkung ke atas, yang kemudian menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.